Shalom Bapak Ibu, Oma Opa dan Saudara semua. Masih sukacita hari ini? Saya harap kita semua masih tetap bersukacita, masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara dan Oma Opa semua, kita akan kembali lagi memulai doa keluarga pada hari ini. Sebelumnya, saya akan mengundang kita untuk memulai dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Om Apa semua, kita akan menaikkan satu pujian dari PKJ 23. Marilah memuji, kita nyanyikan 2 kali. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami bersyukur kalau Tuhan masih mengumpulkan kami untuk kami bisa mendengarkan, mengikuti doa keluarga pada hari ini Tuhan. Bapa, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sebagian dari firman-Mu, supaya firman-Mu itu tetap menjadi penuntun jalan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu Bapa, biarlah kebenaran-Mu yang tetap disampaikan Bapa untuk umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bacaan terambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan,
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak? Atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan tentang Raja Hizkia yang tiba-tiba mendapatkan firman Tuhan dan dikatakan dia akan segera meninggal. Maka Hizkia segera menangis di hadapan Tuhan. Dia memohon perpanjangan umur. Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doanya, dan Tuhan memberikan bonus 15 tahun lagi. Saudara, seminggu yang lalu kita bersama-sama mengetahui bahwa Oma Budi berusia 100 tahun. Dia berulang tahun ke-100. Mungkin kita mengatakan, wow, karena kita sudah jarang sekali melihat ataupun bertemu dengan orang yang berusia 100 tahun. Sangat kecil sekali jumlah saudara kita yang bisa mendapatkan anugerah berusia 100 tahun dan dalam keadaan sehat. Banyak orang mendambakan umur panjang. Bukan cuma panjang umur, tapi juga tentu saja sehat badannya. Oma Budi, panjang umurnya, sehat badannya,
dan kuat imannya. Oma Budi masih setia mengikuti ibadah online, membaca buku renungan setiap hari, dan menyanyi dalam paduan suara Sangkakala. Sekali lagi kita boleh berkata, wow, luar biasa. Saudara sekalian, di desa Chiang Mai, di Pulau Hainan, terdapat penduduk lansia berusia di atas 100 tahun dan jumlahnya lebih dari 200 orang. Ini benar-benar unik. Mereka bisa bertahan hidup sampai usia di atas 100 tahun dan dalam keadaan sehat. Faktanya, Provinsi Pulau Hainan adalah salah satu provinsi termiskin di Cina. Tapi warganya bisa sehat dan panjang umur. Orang bertanya, apa rahasianya? Tentu saja mereka tidak memakai obat-obatan atau vitamin yang mahal. Bagaimanakah keadaan hidup mereka sehari-hari? Mereka hidup sederhana, berpikiran sederhana. Mereka bangun pagi-pagi, tidur lebih awal. Mereka tidak terpengaruh kondisi ekonomi. Mereka banyak mengonsumsi sayur-sayuran. Mereka mengisi waktunya dengan kegiatan positif, mengobrol, dan di sore hari mereka bersama-sama memetik sayur. Kebiasaan baik dan pola makan yang bagus membuat para lansia berumur panjang dan sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma di Chiang Mai, tetapi seperti di Kuba, pulau-pulau Yunani, dan Jepang, semenanjung Costa Rica, juga banyak lansia yang berusia di atas 100 tahun. Peneliti menemukan adanya karakteristik yang sama, yaitu cara berpikir yang sederhana, makanan sehat, dan kegiatan hidup yang positif. Berbicara tentang usia panjang, sangat menarik bahwa ada orang yang berusia lebih dari 100, yaitu Li Qingyuan dari Cina yang sudah berusia 256 tahun. Saat Li ditanya apa rahasianya bisa berumur panjang, ia menjawab, hati selalu senang, duduk seperti kura-kura, berjalan dengan sigap seperti merpati, dan tidur seperti seekor anjing. Artinya, Li setiap hari hidup dengan hati yang gembira. Dia orang yang melakukan segala sesuatu dengan ketenangan, tapi juga sigap, artinya rajin bekerja. Kemudian dia juga bisa tidur nyenyak. Banyak orang ingin hidup lama. Banyak orang yang tidak rela cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Dan banyak orang yang belum siap bila hidupnya segera berakhir. Melalui bacaan kita hari ini, kita membaca bahwa Raja Hizkia sakit keras dan ia akan segera mati. Dia memohon belas kasihan Tuhan, lalu dia diberikan bonus 15 tahun. Apa yang Hizkia lakukan ketika ia mendapatkan bonus 15 tahun dari Tuhan? Di dalam 2 Tawarikh 32, setelah usianya ditambah oleh Tuhan, Hizkia sempat jatuh dalam kesombongan. Syukurlah ia segera kembali berbalik kepada Tuhan dan melakukan hal yang positif buat rakyat Israel. Ia membangun tempat-tempat perbekalan, mendirikan kota-kota baru, dan membuat bendungan air bagi tanah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan jam kehidupan kita ini akan berhenti. Banyak orang tidak suka dinyanyikan panjang umurnya. Ada juga yang tidak suka merayakan ulang tahun, karena baginya ketika usianya bertambah, berarti masa hidupnya di dunia ini berkurang. Ketika kita sadar bahwa kesempatan hidup kita berkurang, kita perlu bertanya, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang berarti bagi sesama kita dan bagi Tuhan? Ada orang ketika tahu bahwa hidupnya di dunia ini tidak lama lagi, ia kemudian menyelesaikan segala urusan hukum dan keuangan, membangun hubungan baik dengan sesama, kemudian dia mengisi atau menciptakan momen-momen bahagia, mengisi hidupnya setiap hari dengan baik, tetap semangat dan mempersiapkan
hari pemakamannya. Saudara, seandainya usia kita tinggal 100 hari lagi, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita mengisi hari-hari kita yang tinggal 100 hari lagi? Doa macam apakah yang kita panjatkan di hadapan Tuhan? Apakah kita mengisi hidup kita dengan kesedihan dan penyesalan? Ataukah sebaliknya kita marah, lalu kita melakukan hal-hal yang kita mau lakukan, yang belum pernah kita lakukan, dan tidak mengendalikan diri? Saudara, banyak reaksi orang ketika tahu bahwa usianya tinggal sejenak. Orang ingin hidup 100 tahun, tetapi di dalam syair-syair ada orang yang menulis bahwa dia bukan cuma 100 tahun, tetapi ingin hidup 1000 tahun lagi. Misalnya di dalam lagu yang dinyanyikan oleh Sarah Haju, yaitu yang berjudul Pertemuan, dia mengatakan, "Bilakah kita bertemu seperti ini, memandang wajahmu lagi sepuas hati, aku enggan untuk pulang, walau waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi." Dalam nyanyian ini, si penyanyi atau yang menciptakan lagu ini ingin mengungkapkan bahwa ketika dia bahagia, dia tidak ingin berhenti. Dia ingin terus menikmati kebahagiaannya 1000 tahun lagi. Khairil Anwar pernah menciptakan satu syair atau puisi yang mengatakan atau berjudul Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Di dalam syairnya, Khairil Anwar mengungkapkan bahwa dia ingin hidup selamanya atau sepanjang-panjangnya agar dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Dan yang lebih daripada itu, ada perjuangan yang belum selesai. Dia ingin terus meneriakkan kebenaran dan keadilan. Ia ingin melakukan hal-hal yang masih banyak lagi dalam deretan cita-citanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buat sebuah buku yang penting bukan tebalnya, tetapi isinya. Biarlah kita mengisi hidup kita dengan bijaksana. Tidak penting berapa lama kita hidup di dunia ini dan berapa waktu kita yang tersisa. Yang jelas suatu hari kita akan mengakhiri hidup kita. Menyia-nyiakan waktu kita berarti menyia-nyiakan hidup kita. Menguasai waktu kita adalah menguasai hidup kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan untuk berapa banyak waktu yang Tuhan berikan buat kita hidup di dunia ini. Mari kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan dan berguna untuk sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami melalui suka dan duka. Biarlah Tuhan semua itu boleh mengajarkan kami untuk hidup bijaksana dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bukan berapa banyak kami hidup di dunia ini, bukan berapa banyak waktu yang Tuhan berikan, tetapi apa yang sudah kami lakukan, biarlah itu yang selalu kami renungkan. Ajar kami untuk mengisi hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih mengalami takut menghadapi kematian. Biarlah Engkau sendiri mengajarkannya Tuhan, bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Biarlah kami boleh siap untuk menghadap Engkau setiap saat Tuhan memanggil kami. Dan tolonglah kami juga Tuhan, merelakan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi ketika Tuhan memanggilnya. Karena hidup kami sekalian adalah milik-Mu, dan saudara-saudara yang kami kasihi adalah pinjaman yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh ikhlas ketika mereka pergi kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul di dalam sakit penyakitnya.
baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, baik yang terkena COVID ataupun penyakit yang lain. Kiranya Tuhan sediakan menyembuhkan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Tuhan, tolonglah juga saudara-saudara kami yang terbaring sakit karena usia lanjut. Biarlah Tuhan juga akan menjagai mereka, memberikan kekuatan iman, dan juga memberkati keluarga yang merawatnya, dan perawat-perawat ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, agar mereka Engkau berikan ketabahan dan juga hati yang sabar, kasih untuk merawat orang-orang yang terbaring sakit. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin berdoa untuk perjuangan bangsa Indonesia agar kami boleh mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga dapat segera berakhir, kami dapat dipulihkan dalam segi ekonomi dan kegiatan hidup, kegiatan untuk beribadah. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami sekalian, agar kami juga terus berjuang untuk membuat bumi Indonesia ini bersih dari virus corona, agar kami tidak menularkan dan tidak ditulari. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara semua, sungguh indah firman Tuhan yang barusan kita dengar. Kiranya firman itu tetap menjadi penerang buat jalan-jalan kita di hari-hari kita ke depan yang tidak kita tahu. Tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri doa keluarga pada hari ini, saya ingin mengundang kita untuk menaikkan satu pujian lagi dari PKJ 258 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua, Ku ingin selalu dekat padamu. Kita nyanyikan bersama. Kita nyanyikan bersama. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Juru selamat pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai